Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Video kali ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang namanya brand identitas. Nah, ini seringkali hal yang keskip, terlewat dengan sengaja ataupun tidak oleh pemilik dan pemimpin bisnis. Kenapa? Karena biaya nggak penting-penting banget kelihatannya, dan orientasi pemilik dan pemimpin bisnis kan maunya cuan, cuan, cuan. Ini kayaknya nggak ada cuannya gitu kan. Nah, jadi gue mau cerita terkait dengan ini, yaitu brand identitas. Brand identitas itu adalah kayak satu booklet, panduan, guideline, kayak kitab sucinya lah sebuah brand. Jadi kalau lu punya usaha, sebaiknya ada brand identitas ini. Isinya itu adalah panduan kayak logo, warna, font, posisi, terus juga yang mana yang boleh, yang mana tidak, penempatan, itu filosofi, background, semuanya kayak company profile lah, mirip-mirip kayak gitu. Nah, tapi ini terkait dengan brandnya gitu. Nah, ini yang biasanya di skip, tapi secara pelaksanaan ini dibutuhkan banget, khususnya ketika eksekusi. Misalkan ketika pengen eksekusi digital marketing terkait dengan konten nih, bikin konten di sosmed. Lo mau bikin konten di sosmed, pihak yang bikin konten, vendor, freelancer, agency, whatever, akan biasanya nanya, ada nggak brand identitasnya? Nah, kalau lu bilang nggak ada, mereka akan bikin ala-ala dia tuh. Warna suka-suka dia, ya kan? Semua versinya dia, font segala macam udah ala-ala dia gitu kan. Nanti lu pindah vendor, nanti beda lagi. Nanti lu pindah vendor lagi, beda lagi. Jadi yang bener yang mana gitu kan. Brand lu tuh nggak jelas jadinya gitu. Tapi kalau lu kasih satu guideline, satu kitab panduan, semua ngikutin itu, dan semua oh ya oke, mereka bisa menerjemahkan panduan tersebut menjadi kreatif yang sesuai dalam koridor brand. Kalau enggak, ya semua kerja masing-masing. Demikian pula ketika nanti foto, semua masing-masing. Ketika nanti foto produk maksudnya ya, ataupun copywriting, semua masing-masing. Ada yang gua lu, ada yang aku kamu, ada yang anda. Ini brandnya, voice-nya ngomongnya gimana sih gitu loh. Nah, itu perlu distandarisasi gitu kan. Namanya brand identitas. Nah, secara teknis untuk bisa develop brand identitas ini biasanya teknisnya bahasanya itu adalah GSM, Graphic Standard Manual seingat gua. Itu singkatannya. Jadi kalau teman-teman mau bikin brand identitas atau ngomong ke yang bikin, biasanya istilahnya GSM. Ya, itu isinya kayak tadi tuh, panduan segala macam detail terkait dengan logo, brand, shape, bentuk, potongan, varian warna, turunan warna apa aja boleh ditaruh di mana aja dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ada lanjutannya namanya POSM setahu gua, Point of Sales Material. Itu misalkan brand ini ketika dibikin billboard, ini bentuknya kayak gimana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, logo taruh di mana. Kalau ini dijadikan misalkan banner di mana gitu kan, peletakannya bagaimana, yang mana boleh, mana tidak, hal gitu didetailkan lebih detail, lebih tajam. Cuman untuk teman-teman pemilik bisnis UMKM atau bisnis yang menengah ke bawah, sampai level GSM sudah cukup itu. Nah, siapa yang bikin brand identitas nih? Yang bikin itu biasanya graphic designer, tapi nggak menutup juga skill set lainnya dilibatkan, kayak misalkan copywriting juga terlibat, ada kreatif juga terlibat di situ. Nah, yang kerjaan itu bisa freelancer, bisa agency yang welcome untuk project kayak gini, bisa juga vendor. Jadi itu kurang lebih optionalnya. Range-nya di angka berapa? Gue pernah tahu cari Google offering itu ada ratusan ribu, tapi secara umum angkanya jutaan sampai belasan juta di level perusahaan menengah bawah gitu. Walaupun angka atasnya sebenarnya tak terhingga sih ya. Ada yang ya lu tau lah, ada berapa logo di dunia yang bikin logo shape perubahannya hampir nggak ketara, tapi nilainya fantastis gitu kan. Jadi nggak ada batas atasnya, tapi secara umum ketika gue melaksanakan range untuk pembuatan brand identitas, nilainya angka di kisaran jutaan sampai belasan juta.
Itu kurang lebih gambarannya untuk brand identitas. Jadi untuk dari sisi pricing, siapa yang ngerjain, terus juga dari sisi kebutuhan teknisnya seperti apa, jadi lu paham. Jadi brand identitas adalah kitab suci yang perlu miliki sebagai pemilik brand. Kapan lu harus develop ini? Saran gue sedini mungkin sebelum melakukan hal lainnya. Kalau enggak, lu udah ketika udah develop sana sini, lu mulai bikin ini lagi, berarti kan yang lain rombak ulang kan, gitu kan. Jadi sebaiknya dari awal. Tapi kalau memang udah keburu berjalan, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting lebih baik ada daripada nggak ada sama sekali. Itu sedikit cerita dari gua. Semoga bermanfaat. Bye-bye.